Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ikadek Suapriyanto, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Gianyar. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.2.A.6 terkait demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan mampu untuk memiliki dan mengelola perubahan dalam proses pendidikan. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru harus memiliki nilai-nilai dan peran yang mengakar pada dirinya. Di sini saya akan mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Lalu, bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang guru, saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana menjadikan murid sebagai subjek belajar. Sebagai seorang guru, saya hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar agar murid menjadi mandiri dan mampu berpikir kritis. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan terkait dengan nilai guru yang berpihak pada murid adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Sebagai seorang guru bahasa Inggris di tingkat SMK, saya merancang pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan ini tentu akan menumbuhkan sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Melalui proyek-proyek tersebut, siswa dirangsang untuk berpikir kritis, mandiri, berkolaborasi dengan teman-temannya, dan berkreativitas untuk menyelesaikan proyek-proyek yang diberikan. Yang kedua adalah inovatif. Sebagai seorang guru, saya akan selalu berinovasi dalam pembelajaran yang selaras dengan kodrat alam dan zamannya. Melalui inovasi yang saya lakukan diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan mampu meningkatkan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan untuk inovasi adalah memanfaatkan teknologi dan sosial media dalam pembelajaran. Saya menggunakan Quizzes, live worksheet, dan Canva untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Dan juga, untuk pengumpulan proyek-proyek siswa, saya menggunakan sosial media seperti Facebook dan YouTube supaya siswa lebih kreatif untuk menunjukkan hasil kerja yang mereka buat. Yang ketiga adalah mandiri. Sebagai seorang guru, saya memiliki motivasi dan kemampuan untuk melakukan perubahan untuk diri sendiri. Hal ini terkait tanggung jawab saya sebagai guru yang harus terus berproses, meningkatkan kompetensi, dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga saya bisa menjadi tauladan bagi peserta didik saya. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, yang pertama adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang peningkatan kompetensi saya sebagai seorang guru, dan secara rutin melakukan refleksi untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan proses pembelajaran. Yang keempat adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru, saya selalu berkoordinasi dan berkolaborasi mulai dari MGMP sekolah hingga kabupaten. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi dalam pendidikan. Hubungan ini juga wajib dijalin dengan siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Adapun kegiatan yang sudah dan akan dilakukan adalah kolaborasi dengan sesama guru. Ini sangat penting untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah, dan juga dalam pelaksanaan asesmen sehingga penilaian menjadi objektif. Yang kedua adalah kolaborasi dengan siswa. Ini sangat penting untuk menemukan strategi pembelajaran yang disukai oleh siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Yang terakhir adalah reflektif. Sebagai seorang guru, saya akan merefleksi dan mengevaluasi diri saya setelah proses pembelajaran.
Hal ini sangat penting untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran, sehingga saya bisa mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk proses pembelajaran berikutnya. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yaitu melakukan evaluasi diri dan melakukan perubahan-perubahan terkait dengan proses pembelajaran untuk menjadikan pembelajaran lebih baik. Jadi demikian demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 1.2. Terima kasih.